Oke. Ini mulai. Mulai, Pak RW. Udah deh. Udah. Gue tampil berbeda dengan menggunakan topi biru. Ya kan? Ini gue udah masuk belum? Udah. Hah? Udah. Udah, Masuk udah. kandang. Halo, selamat malam. Di tengah malam ini, mau tengah malam ya, menuju sahur. Kita podcast dadakan lagi di Pos RW Podcast, di mana Pos RW-nya lingkungan bapak-bapak kompleks dan juga podcast inspirasi warga. Luar biasa inspirasi warga. Suara masuk ya? Masuk. Masuk. Si. Udah mau sampai lagi pakai lalu kita kan siap harapan sah. Gimana Bang? Perkenalkan sebelah saya ada Bang Marley. Bang Marley apa sih? Assalamualaikum, sebelumnya saya dengan Andi. Saya asli dari Bekasi. Yang panas itu? Ya. Dan pada hari ini merupakan penghormatan saya bisa diundang sama nggak tahu nih, entah teman entah apa ya, seonggok apalah, saya nggak paham lagi ya. Jadi saya dikasih kesempatan. Makasih buat siapa namanya? Pak Panji. Pak Panji. Yang kameramen sekarang Ini Pak RT, Pak Razi. Ya. Kameranya di situ. Oh siap. Iya. Makasih. Jadi saya sudah diundang. Saya siap lah, mau diapain aja. Wah. Bahasanya nggak enak banget, diapain aja. Oh, saya boleh ini ya. Oh, sambil ngomong. Ngerokok boleh. Jangan janji aja. Ya. Iya. Jadi gimana Mas Marley, Andi Marley? Selain memperkenalkan nama, Jadi saya sebagai seorang bankir itu adalah bangkir diukir ya, bukan. Jadi saya sebagai seorang karyawan swasta, cuman juga memiliki hobi sebagai ya bawain acara dikit-dikit lah ya. Ya, Seperti itu. Mas Panji membawa acara dikit-dikit tuh membawa acara, MC bisa dibilang MC, bisa sebagai badut ya. Jadi apapun itu yang memang membuat orang bahagia, insya Allah saya siap selama memang cocok di kantor. Iya. Sudah berapa lama MC? Kurang lebih sekitar 6 bulan lah. Anjir, udah gitu lama gitu ya enggak? Tahunan lah. Tahunan, saya kurang lebih tahun, 2 tahunan lah, kita berjalan 2 tahun. Itu dari bankir ke MC. MC itu sampingan. MC itu sampingan Mas Panji. Jadi awalnya itu adalah kakak punya wedding organizer namanya Kerabat Dekat Manajemen. Boleh Boleh ya. Boleh. Kerabat Dekat Manajemen itu memang khusus untuk wedding organizer atau engagement. Dan suatu ketika memang butuh MC secara dadakan, akhirnya saya diminta dan alhamdulillah sukses. Ya sudah, sampai sekarang bawain acara wedding. Rencananya Mas ini kementerian nih kayaknya. Insya Allah, jadi alhamdulillah diberikan amanah kemarin terakhir grand opening untuk ini disebut ya, Ikame Group, itu Istana Car Wash, dia yang memang memproduksi alat-alat untuk cuci mobil, kemudian salon mobil, hidrolik itu bertempat di Jati Bening. Jadi saya bawain acara, di sini juga dihadiri sama PLT Wali Kota Bekasi, Pak Triadianto. Patri, mungkin kalau melihat podcast ini bisa tolong dibantu Pak, bisa diundang atau Bapak mau datang ke tempat kami podcast yang miskin ini. Oh, jangan begitu Mas. Oh iya. Dibantu Sukret juga boleh ya, Sukret ya, karena mungkin berawal dari miskin, kita tidak tahu ke depan apakah makin miskin atau enggak. Ya enggak, masa berharap ini bisa bermanfaat lah saya. Ya, jadi saya itu sudah kenal dari sama Bang Marley ini memang dari komunitas mobil ya. Sampai sekarang mobilnya masih ada? Udah dijual Pak. Oh, sudah dijual. Mobil yang lebih murah lagi. Biasanya ada aja kadang-kadang. Malu mau pondok. Gimana ya Pak? Kan susah. Saya nggak seperti Bapak bisa beli mobil banyak. Aku coba susah. Ya. Akhirnya jualan tanaman. Nah, melirik bankir dan MC. Ya. Bagi waktunya gimana sih?
bagi waktunya sih alhamdulillah kalau Senin sampai Jumat kan kita full ya, memang bekerja sebagai karyawan. Itu kan itu acara kebanyakan Sabtu Minggu ketika ada lamaran atau wedding ya sudah. Jadi karena memang kebetulan sesuai dengan passion apa sih? Asal ngomong jujur nggak tahu gitu. Passion maksudnya sesuai dengan kemampuan yang lo bisa. Passion itu tulisannya gimana? Hah? Passion itu tulisannya gimana? Saya mohon maaf nih Bapak Ibu, saya cuma main asal ngomong, cuma passion gitu ya. Passion Ya. Bukan P ya? bukan P. passion Ini bisa kita habis begini dong. Kayak gitu, jadi memang senang terus ya happy lah, memang senang bawa acara, kemudian senang melihat orang lain bahagia. Itu sih. begitu ya. Gitu pokoknya. Gitu. Pernah nggak sih, kan ini sering viral nih Ya. kan lo kan sering MC dong ya kan, udah lebih lah, udah banyak lah perjalanan panjang lo menjadi MC. Ada hal tolol yang lo temuin dalam MC? Mungkin hal Contoh ya. mantan dateng misalnya, pernah nggak? Alhamdulillah sih Mas Panji, karena kan ketika saya bawain acara kebanyakan tuh anak-anak milenial ya. Ya, Jadi ya kita nggak tahu lah, cuman sejauh ini sih alhamdulillah belum pernah sih sampai ada. Cuman yang paling tingkat fatal itu adalah ketika saya salah nyebut misalkan stage yang harusnya itu awal-awal ya. Jadi awal-awal harusnya saya bilang pada saat sah ikutan latah sah gitu ya, padahal kan harusnya nggak boleh, kita sebagai MC dia. Jadi karena saking senangnya, cuman lama-lama sudah mulai biasa. Pernah juga waktu itu, tapi itu bagian dari gimmick. enggak, itu keceplosan Mas. Jadi saking Keceplosan. senangnya dia sah saya ikut sah gitu ya, padahal harusnya nggak boleh, karena saking senangnya sampai itu semua pengunjung melihat saya. Dan saya pun juga ya sudah, saya bawa santai gitu ya. Tapi emang etikanya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi memang pada Itu saat acara ketika sakral. sakral sudah diproses dipegang oleh penghulu, itu memang full semua hanya ada dari penghulu, saksi dan calon mempelai pria dan wanita. Jadi memang harusnya benar-benar maaf ya, ada aja maaf banget. Ya gitulah. Jadi intinya sih gitu ya Pak ya. Itu contoh nggak boleh main api itu kayak gitu. Ya, saya nggak boleh main api Pak. Saya juga mau maaf, ini ngerokok juga baru saya, baru 2 hari. Pusing ya? Iya. Gitu sih Bapak Ibu sekalian, yang jelas happy. Terus ya gitulah Mas Panji suka dukanya. Kalau apa namanya, itu kan tadi bagian pengalaman ya. Pengalaman. Sekarang masih pengalaman juga sih. Ya. Biasanya MC itu kan lama berdiri, berapa lama tuh berdiri loh? Kita paling kalau misalkan contoh acara itu dari akad nikah itu kurang lebih dari jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10. Tapi kan itu nggak harus berdiri juga pada saat misalkan nanti udah mulai acara dipegang oleh penghulu. Gue bisa duduk. Nah, asem tuh ya, ngerokok gitu. Nah, karena kita harus profesional, karena juga pakai masker kan Mas. Karena jujur Boleh gua tonjok Bapak di Ibu, sini. kita kan selama pandemi ya menggunakan masker, jadi kita harus menahan lah segala hasrat dan hawa nafsu. Ini ada tolol juga nih pertanyaan. Gimana Pak? Pernah nggak lo nahan berak? Please, pasti pernah. Pernah. Jadi waktu itu saya megang di hotel, alhamdulillah dapat amanah dari salah satu atasan saya, anak ponakan menikah, pakai saya MC di hotel Kemang. Waktu itu peralihan Jaksel. Iya Jaksel. Waktu itu peralihan gua udah kelar akad, harusnya itu ada acara seremoni atau datanglah itu apa namanya, kalau misalkan pengantin datang ada iring-iringan sahabat, apa namanya, best seller, apa namanya, Best friend. bukan, apa best seller apa ya, Bridesmaid. bukan, iya itu bridesmaid, tapi sekarang ada istilahnya lagi Bang, bestie ya, apa Besti. Aduh. Gitu Itu kan, udah datang siap, cuman kayaknya lagi mohon maaf lagi di bestie. Cari-cari MC-nya kan, cari-cari, mas MC ya,
iya cepetan mas, ini sudah pada berkumpul pengantin gitu kan. Jadi akhirnya ya belum tuntas hajat dan kebutuhan saya, ya saya harus profesional. Selesai jebret, selesai kita perform gitu sih. Ketahan tuh ya. Ketahan, tapi alhamdulillah udah keluar. Walaupun cuma seberapa. Selang keluar. Seperti itu. Aduh, ini malam hari ya. Malam hari menuju tengah malam. Aduh, obrolannya jadi omongannya. Ya, jadi ya memang nanti nih kalau insya Allah ada ya pokoknya buat teman-teman mungkin di sini yang nonton, mungkin ada juga yang punya passion atau punya obsesi membawakan acara, silakan jalankan apapun itu, mau jadi badut, mau jadi bawain acara sunatan. Insya Allah nih mungkin ada salah satu teman kantor yang acaranya mau ulang tahun anaknya. Cuman di candaan sih minta saya juga jadi sebagai badut, nggak ada masalah. Saya harus profesional, yang penting sesuai dengan biasanya kan MC orang-orang, bukan MC. apapun itu kita ambil, karena semua itu kan berawal dari nol. Ya, walaupun orang lain menganggap saya nol, ya udah, saya pasrah. Ini sebenarnya acara apa sih, bro? Motivasi. Oh, motivasi. Ya, jadi apapun itu, tapi sejauh ini belum sih bang. Karena ini belum. Saya masih MC untuk wedding, engagement, sama bawain pembukaan. Kayak gini nih, lebih kayak ini. Ya. Anak kuliah itu kan kadang-kadang banyak dari mereka. Sekarang kan udah keren nih jadi kopi barista gitu ya. MC itu Kata dulu, ini mobil gua muat nggak bang? Enggak ya? Enggak, aman. oh, aman Udah ya. ada izin Mak RT. Ya kembali lagi, memang podcast RW ini di luar. Ngunjungin warga-warga dah. Nunjukin warga-warga. Jadi memang kayak gini-gini kita bebas ya? Bebas. Oh iya, Bebas. Mau ada cahaya lampu dari belakang segala macam. Gua aus nih bro. Aus. Ada bang, air bang. Iya, aus saya. Nah ini minuman dibilang berenergi ya, bervitamin E. Oh, Kita boleh dada-dada. boleh dong. Ini adalah juper jeruk peras. Ini di masa pandemi ini penting vitamin C. Gitu ya. Pertama kita kocok dulu nih. Pandemi itu bukan sudah selesai? Apa kan? Belum, masih ada pakai masker. Kita masih tetap waspada. Ya, walaupun kita kan sudah antigen nih ceritanya, ya kan? Kita negatif semua. Kira-kira kapan ini berakhir Pak? Karena jujur saya bawain acara itu mulai ngeluh nih kalau pakai masker. Kan ketemu ngeluhnya dia. Iya. Kira-kira kapan kan Pak Panji juga sebagai bergerak di bidang media. Kalau dikatakan pandemi selesai kapan kan kita nggak tahu kan. Sebagai wartawan hanya menerima cocok pemerintah. Oh, Iya, sesuai dong. Masa ya gue bikin pendapat sendiri. oke berarti ya. 2023 selesai. Aku bukan pakar. Aku bukan pakar. Ya, Jadi kita ikuti saja. ikuti saja. Yang penting kan untuk baik semua. Ya, soalnya kita Ini Pak RT, saya minum dulu Pak RT. Boleh lah ya. Ini boleh. Kocoknya juga harus Boleh. begini. Posisinya kita genggam seperti ini. Juga saya memang begitu. Cerita begini. agak familiar memang. Iya. Cuman ya ini lebih Aman. ya. Sampai yang lain. Belum kok kuning. Mau warnanya kuning. Kalau putih ya kita bahaya, nggak kental dong. Gimana ya? Terbiasa nih. Martabak mana martabak Pak? Ya. Udah dipesan. Ini buatannya istri Mas Haji. Istri Bang Haji. Berarti homemade ya? Homemade. UMKM. Harga berapa sih per botol? 10.000. 10.000 aja coba. Jadi emang kalau buat bantu teman dengan ini daripada Mm-mm. kan? Boleh wek disampein tuh wek. Daripada Teman-teman UMKM boleh. Buat teman-teman UMKM, Ya. mau terkenal atau kagak, silahkan. Karena UMKM sekecil ini aja, ini menurut gua masih kecil kan, harga 10.000. Ya kan, PKL bisa jual, silahkan ke rumah Mas Haji di Asam di Jati Asih. Ya, Pinewood. Karena kan Mas sekarang lagi viral juga istilah bantu teman. Iya. Bantu teman mungkin dengan membeli media-media yang
Seperti itulah ya. Nah, memang subscriber kita nggak begitu, kita bebas kok sebenarnya podcast ini. Betul. Karena kita Karena juga memang punya dia- prinsip IKJ kan. Apa Kalau ikut kakak jualan, ya. Jadi kakak jualan apa kita bantu. Jadi nggak harus bantunya di OnlyFans, tapi juga bisa di sini Rajifans. Rajifans. Ya, namanya Rajifans. Lagi viral tuh ya OnlyFans ya? Iya. Iyalah, semua itu. Emang lu sering nonton bang Rajifans? Bukan nonton beli. Fans itu tuh kayak semacam hanya fans, kan only itu hanya kan. Fans, fans ya, hanya fans. Kayak gitu lah. Lu siap mau masuk OnlyFans juga jangan-jangan? Mau bikin akun? Hah? Mau bikin akun? Bisa pikir-pikir lah kalau kadang-kadang. Iya. Tapi ini enak loh bang, terus ini segar. Ya. Harga 10.000 ya. 10.000. Dari jalur asli. Teman yang nonton Tanpa pengawet, tanpa gula tambahan. tanpa pengawet, tanpa gula tambahan. Iya betul. Nah, buat teman-teman yang mau nikah juga, ya di sampingnya ada Bang Marlon yang terjamin terjangkau ya keluarga ya. Insya Allah. Profesional karena sudah mau bukan profesional lagi nih Mas ya. Ya. SNI. Tapi pokoknya thank you banget lah nih buat podcast RW. Mas Panji, Bang Razi udah pasti. Ya pokoknya sama-sama yang penting channel ini manfaat buat teman-teman yang pengen juga apa buat MC mau apa silakan apa yang kita bisa sok dilakuin buat demi sebuah hati lah. Ini apa sih buat hati? Nah, ini banyak tadi kita lanjut ya, banyak mahasiswa atau pelajar gengsi bang, Ya. gengsi ngomong depan orang, gengsi apa? Jangan kan depan orang seorang doang, apalagi orang banyak yang kayak lo tuh, ya kan? Sebenarnya kan lo tuh otodidak nih jatuhnya. Tadi kan lo bilang dadakan, Ya. karena memang kekurangan MC. Apa sih yang lo persiapin saat otodidak itu saat pertama kali? Orang kan biasanya jangan bicara pengalaman, gue bicara pahit dulu. Yang lo takutin dalam hati lo tuh? Yang gua takutin adalah karena ini gua bawain kan acara itu acara serius ya, sakral pernikahan. Seremoni. Jadi ya gua alhamdulillah gua harus mempelajari, ya gua harus lihat dulu nih contoh orang-orang yang sudah menjalankan profesi MC ya. Bagaimana step-stepnya, bagaimana cara bicara, bagaimana intonasi. Udah gua dari situ dulu aja Panji. Selanjutnya gua improve. Jadi yang paling penting adalah kita punya pegang rundown, punya step-stepnya jelas, jangan sampai salah menyebut. Karena gue pernah suatu waktu itu salah, gue nyebut calon mempelai wanita atau pria, gue malah nyebut sama emaknya. Gitu, ya. Apa? Nggak ada masuk hidung jeruk gue. Ya. Jadi, cuman, nah itu kalau ketika gitu kita harus juga bisa, apa sih istilahnya, membuat itu jangan sampai situasinya, jangan sampai akhirnya gue langsung next, gue bikin rame lagi ya udah. Tapi artinya apapun itu salah itu buat gue sih wajar. Tapi ya memang ketika sudah langsung wedding atau apa ya benar-benar sebisa mungkin kita prepare, entah latihan di kaca, entah lu lihat di YouTube bagaimana sih MC wedding, MC engagement, mana yang perlu dengan canda, mana yang harus dengan serius, harus sudah itu sudah. Oh gitu ya. Terus gini bang, gua jujur gua nggak bisa nge-MC. Tapi gua depan kamera gua bisa. Tidak. Perlu belajar kosakata nggak sih kayak gitu-gitu? Maksud gua perlu ada latihan, bener-bener latihan banget gitu untuk jadi MC wedding. Enggak sih Mas Panji, kalau ya gimana ya, karena gini, apapun usaha kalau lo memang lo cinta, lo senang, itu pasti lempeng aja. Tapi beda hal ketika lo melakukan sesuatu yang memang lo sebenarnya nggak nyaman gitu. Dengerin ini nih, kalau sesuatu nggak nyaman, jadi misalkan gini contoh, lo seneng mancing, seneng mancing, tapi gimana caranya mancing dia mungkin menghasilkan ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada platform YouTube. Gue beberapa kali ada kayak misalkan apa mancing cukup banyak channel dan menghasilkan. Karena dia mungkin hobinya memang mancing. Kalau nggak salah di Jawa juga ada yang dia senang ngoprek motor kan. Ya, iya benar. Tapi dia dapat apa tuh apa namanya sudah platinum atau apalah dari YouTube. Artinya kan bermula dari memang kesenangannya dia. Nah kalau masalah proses buat menuju perfect atau apa ya itu jalan, yang penting dia konsisten terus. Itu sih
gue jadi artinya kalau harus gue persiapin ya benar-benar menjaga kata-kata ya, jangan hati-hati kayak penyebutan gelar. Misalkan ada pengantin itu yang orang tua itu sebutin jelas ya mas, gelar akademisi gitu. Tapi lu pernah juga misalkan ternyata ketika gue sebutin orang tua dari calon mempelainya itu salah satunya yang sudah wafat atau bercerai. Oh iya. Itu kan harus hati-hati. Jadi ada istilah kalau contoh sudah wafat maka kita harus sebut juga nih, yang paling pertama adalah sebutin nama orang tuanya yang wafat. Harus sebutin nama siapa orang tua atau angkatnya gitu kan. Ya, itu aja sih. Jadi yang jelas memang kalau untuk acara yang sakral harus benar-benar. Ketika di sisi lo jadi bangkir dan juga MC wedding, gue pengen nanya, upah terkecil lo di MC berapa? Terkecil banget, ini harus sebut itu. Ih, harus lah, terkecil. Nasi Paling kotak. kecil sama itu. Nasi kotak. Apa cuma nasi kotak doang? Apa cuma minum doang? Enggak sih, saya alhamdulillah besar karena saya selalu disembah ya jujur ya. Jadi kalau disembah itu cukup begini, terima kasih gitu. Oh gitu. Nah jadi kalau terkecil lu awal untuk pas engagement itu di satuan ya. Satuan. Terus ya artinya termotivasi bahwa selain dari jumlah yang itu artinya gua bagaimana harus bisa memuaskan acara pada hari itu. Jadi bukan semata-mata uang sih sebenarnya sih Mas Randy. Iya ya. Karena kalau dibilang kecil ya gua apapun itu gua sikat ya. Bikin acara happy, mereka senang, itu sih. Ketika lo dapet di kecil itu lo merasa buat gue sih itu besar. Jadi karena buat gue kan perdana. Gue nggak gila ya begitu ya. Gue cuma bawain acara 3 jam. 3 jam, tapi kan itu harus bagaimana caranya itu acara jangan sampai krik-krik lah. Sampai kayak pernah gua harus yang bikin gua diapresiasi ketika gua bikin pantun gitu. Bikin pantun dan itu bikin rame, tapi ada juga kalanya yang pantun gua nggak ini ya jadinya ya udah lu iya gitu. Gimana kita harus kan profesional, jadi kita harus hidupkan itu acara itu sih. Tapi bini nggak dukung ya jadi MC? Alhamdulillah istri mendukung. Bini lo apakah termasuk yang bagian pakarya atau apa? Make up. Bisa bantu, kebetulan bisa make up dikit-dikit. Mungkin kalau nonton istri gue hai Manggilnya apa? Beb. Apa namanya, baik bentar lama ya pokoknya adek lah, gue manggil adek. Oh dek. Gitu. Makasih udah support. Gitu aja. Langsung tuh ya. Jadi bisa make up dikit-dikit, cuman ya kita bantu gue yang mungkin mestinya kalau istri gue yang ada keluarga mau di make up, ayo. Gitu. Terjangkau tuh ya. Weh, boleh nanya nggak weh? Boleh. Nih, Bang Andi ini kan MC nih. Kan udah sering MC gitu, kan lama-lama jadi kebiasaan tuh. Ya. Sebelum mulai itu ada ritualnya nggak? Apa silat lidah dulu? Apa senam lidah? Oh iya, lu Andi. Apa pipinya ditabok-tabokin? atau olahraga bibir, olahraga wajah. Betul. Gimana? Bisa mungkin gua kalau teriak dulu. Karena kan namanya kita kan dilihat orang ya. Jadi kelihatan kalau orang kita misalkan bete atau apa itu misalkan lagi ada masalah, pasti akan kelihatan. Jadi gua kebanyakan itu pasti gua ya senam muka gua lupain semua masalah utang gua segala macam, bodo amat ya. Gua berantem sama bini gua semal bodo amat, itu yang penting. Ya jadi ritual sih paling itu bang, siapin bawang putih ya. Oh itu yang di Mandalika ya? Bangke. Maaf ya. Bangke. Enggak, jadi nggak ada ritual sih bang, jadi lebih kepada tidur cukup, pelajarin lagi tuh randal, udah. Sama mungkin gua ritualnya gua buat harus dapetin chemistry ke mempelai. Jadi biasanya gua komunikasi H-1 H-2, gua tanyain lo mau seperti apa konsepnya. Udah, yang penting gua udah ketemu dulu feel-nya, karena ada beberapa kali yang memang introvert banget itu pengantinnya. Jadi dia nggak mau yang sampai gua ketika prasungkeman dia nyiapin draft sungkeman sendiri.
Oh, kan gitu. Superman itu adalah posisi sakral kedua setelah ketika. Karena itu ada nangis-nangisan, ada pelukan, ada apa. Sesuai budaya gitu. Wah, berarti lu harus membawa Ya dengan dengan apa yang yang bisa membuat nangis. wih, gila. Karena suatu ketika gue bawa itu dia malah nangis cengengnya. Ah, gila, terus Ya cuman gue harus pro, gue harus oke, ini malah ketawa sama ibunya malah gue lagi itu, cuman ya gue harus jalanin. Tapi alhamdulillah bulan ada beberapa yang menitikkan air hujan, air mata. banyak kan air mata, Banjir jadi tuh. ada yang gue di situ lah kepuasan gue ketika apalagi ketika si mempelai sama orang tua itu kan nangis lama. Gue pernah bang terakhir gue Lu nangis juga nggak? Nahan lo ya. gue berusaha nahan. gue harus berusaha nangis karena itu akan mempengaruhi nanti ke timpalan Oh. suara gue bang. Psikologi. Karena kalau gue nggak ngedalemin bahasa gue nggak sampai kok gitu bagian. Nah, itu nggak akan keluar kalau misalkan gitu Oh, gua ada gitu ya. itu pasti akan kena. Dan gue pernah sampai terakhir ini kita bawain di dia mualaf. Oke. Dia mualaf tapi orang tuanya. Halo Mas Shebi, mungkin kalau lihat channel ini, Halo Mas makasih Mas Shebi. dari pertanyaan ke saya. Jadi gue seumur baru kali itu melihat yang mempelai prianya itu nangis kejar bang ketika memeluk kedua orang tuanya. Wah, tuh. Gua masa apakah ini gua cara bahasa gua atau apa, cuman yang jelas Lu gua pun ikut nangis. Lu ya? Udah, lo kata berat. Oh, enggak ya. Mas ini udah, Enggak, kejar cuman mas tanya serius nggak ya? Pak ini acara apa ya Pak ya? Enggak, biasanya ngejar-ngejar itu kan apa ya? Mungkin sampai ngamuk atau apa. Enggak, lu mau gitu. Mungkin aja ada. Enggak. Mungkin aja. Kan gua nanya. Itu kan bukan anaknya bikin apa mas? Ini kan acara pernikahan. Ya gitu, jadi dia nangis kejar dia. Gua juga ikut secara nggak langsung nangis. Gue makin menjadi itu fibra gue sampai bergetar. Ya udah, setelah itu Tapi itulah challenge MC ya. iya itu sebab. Jadi ya kalau gue sih melihat kesuksesan acara sakral itu diapai di Superman. Oh, gitu. Karena sekarang tantangan gue adalah ketika zaman sekarang nih milenial orang banyak yang pakai TikTok, dia pengen ada bridesmaid, dia pengen happy, dia pengen apalah. Nah, kita kan juga harus bisa tuh bagaimana ngikut Riuh ya. riuh ikut itu juga. Berarti kalau gue nilai nahan nangis tuh emang challenge yang paling sulit menurut lo nggak? Nahan nangis, Ataupun di momen-momen sedih lah gitu. ya benar, Ya, benar. bukan berarti ngapalin random yang susah, malah lu nahan yang bagian momen sedihnya ini ya. Iya betul Pak, betul. Jadi tapi kalau gue sih yakin karena gue memang mencintai ini, jadi apapun gue lakukan gue biar dapat semuanya bang. Karena kalau ketika misalkan gue hanya milih-milih, gue pengennya acaranya yang anak muda banget gitu, yang pengen happy lo apa lo gitu, tapi lo nggak pengen acara yang sampai apa ada islaminya, ada sedihnya, ada apa ya itu kan susah juga. Jadi lo harus paket di situ sebagai seorang yang bawain acara wedding ataupun engagement. Kalau engagement kan lebih santai karena kan lebih perkenalan kan itu sih. Cuman yang memang tantangannya itu gua tuh awal aja namanya pada saat paling lama durasinya sampai berapa lama dari MC? Paling lama bang selama lo paling lama misalnya contoh kalau akad itu kan dari jam 8 sampai jam 10, kita lanjut break dia dandan mulai lagi misalkan untuk resepsi dari jam 12 sampai jam 2 itu sih bang. Nah biasanya kalau kita ngikutin kalau itu kan sudah jelas ya waktunya. Paling lamanya itu ketika gua harus bawain yang memang acara bebasnya, keluarganya mau joget-joget, keluarganya mau nyanyi itu. Cuman itu kan udah bebas ya. pernah nggak lo lagi makan gitu belum selesai makan tiba-tiba lo dipanggil? Oh pernah. Jadi waktu itu gue lagi yang terakhir ini, halo Ikame Group, Istana Karwas, terima kasih udah kesempatan waktu itu. Jadi gue udah kelar bawa acara, gue disuruh makan tuh sama tuan rumah. Pak Andi makan makan. Pak Andi bang. Tiba-tiba di kontak Pak Andi siap-siap ya, ini PLT wali kota udah mau datang.
Itu nanti posisi mungkin ibarat kata baru setumplok, gue baru 2,5 sendok di kerongkongan gue mungkin belum kelar. Jadi kan nggak tenang gitu bang, padahal itu lauk lumayan. Oh ya udah, tahan dulu 10 menit. Gimana pak? Ini pak, makan lagi. Jadi begitu aja terus. Jadi ibarat kata lu kalau buang air lu udah digedor gitu, udah lu naik turun naik gitu pak. Cuman sih ya kita lah harus happy aja. Gue mau ketawa lebar, tahu gede-gede cuman ini udah main lingkungan warga. Belum ada bobo nanti sama. Aduh. Wek, tanya lagi Wek, boleh Wek? Boleh, nanya. Iya. MC kan biasanya kan sadar kamera tuh Wek. Ya. Nah, MC ini sebagai MC harus pakai make up nggak? Foundation atau bedak gitu biar kelihatan keren gitu. Kayak gitu nggak? Ah, tebel. Udah sih bang, tebel. Gue jorok. Kalau ngeliat di TV kan gitu. Iya, kita kan belum sekelas Ruben Onsu gitu Oh, ya. iya. Jadi kita perawatan kita cukuplah hanya dengan air wudhu gitu ya. Oke. Tapi gue pernah suatu waktu istri gue bilang bang, ayo bang ini acara besok besar. Gue malam-malam itu di treadmill, Treadmill lari. Di treatment untuk pakai masker wajah. Hah? Masker wajah. Ya. Biar cerah lah. Shiny. Dia pakai gitu ya. Bang nanti tunggu setengah jam buka apa dia buka. Pas gue buka sama aja buka. Apa yang berubah deh? Agak glowing karena yang ngeliat orang lain. Oh iya. Jadi cuman Dukungan istri ya. dukungan aja istri lah. ya ini aja. Jadi itu yang penting istri bahagia gitu ya. Lo mau pakaian disuruh apa juga, lo mau suruh apa juga ikutin aja. Oh, adek senang, abang pun senang. Nah, gitu. Tapi pandemi ini gimana nih? Parah banget nggak? Pandemi kemarin. Alhamdulillah mah karena kita dari walau kerabat dekat manajemen itu memang acaranya lebih kepada intimate wedding, jadi mungkin maksimum kapasitinya itu nggak sampai ya paling banyak 100 ya. Semuanya ada aja lah bang. Ada. Apalagi kemarin memang pas wedding kemarin itu bener-bener ya orang pengen wedding masa terbatas pandemi ya. Gue pengen tetap wedding, tetap ada acara, bagaimana dikurangin jumlah orangnya. Oh ya tetap ya. Tetap ada, jadi ada aja sih bang, cuman ya sekarang alhamdulillah sudah mulai dilepas ya, mulai banyak. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Abang Marle kita buat teman yang mau menikah ya. Yang penting jangan di luar nikah ya bang ya. Ya, Jangan dulu. apanya? Enggak, maksud gue teman-teman yang udah siap Iya. nikah, Siap. jangan di luar nikah lah, umpamanya. Iya. Nggak halal ya bang ya. Betul. Oh, iya. Ada imbauan nggak buat muda-muda nih Nah mudah yang mau agar dia bisa dapat sampingan loh? Menurut gue itu sampingan nggak sih? Jadi MC itu. Atau sekarang lu udah ada yang bilang bahwa lu kalau bisa diseriusin, cuman apa rewardnya apa kalau diseriusin? ya dia Karena benar-benar fokus. menurut orang banyak ya MC kan lu kerja jadi karyawan swasta dan Ya. lu MC juga. Oh berarti orang menganggap oh berarti itu sampingan si Andi tuh. Lu setuju nggak kalau orang-orang bilang itu adalah sampingan? Emang bisa dijadiin serius gitu? Bisa sih bang, artinya memang lo harus full di situ gitu. Lo harus full memang mencari celah untuk bagaimana jasa kita tuh dipakai. Jadi kalau dibilang sampingan mungkin saat ini sebagai penghasilan sampingan lah. Tetap. Cuma kita nggak tahu ke depan, mungkin kita sudah pengen seriusin di sini ya. Pilihan sih itu. Tapi kalau gue baru sementara ini ya, karena memang ini gue di jalannya bisa di Sabtu Minggu, dan memang itu hari libur kerja ya. Sementara sih gue itu. Berarti nggak ada salahnya ya, nggak perlu jadi barista juga karena kan udah lagi rame tuh. Ya kan? MC juga bisa ternyata kan? Bisa. Ya, Dan setidaknya ya mungkin ini sih budaya Indonesia telakat. Ah. Apa yang ramai diikutin. Gitu. Dan satu mungkin, nah tadi gue sama Pak RT menyebut latah. Jadi ada orang bilang bahwa masuk ke dunia entertain itu harus latah dengan kita misalkan kita sebagai MC harus ikut-ikutan, maaf, agak lambat. ya. Oh, ngelek. Agak-agak. Tapi itu termasuk profesional nggak? Iya, tapi kalau gue Atau secara etikanya nggak boleh? sebenarnya itu dia, kalau lo mau benar-benar lihat diri orang menilai diri lo, ya lo keluarkan seperti apa adanya lo. Sesuai kondisi di lingkungan situ. Iya, jadi tidak harus misalkan
lo harus ikut ikutan seperti itu. Yang jelas kalau memang jiwa lo jiwa yang rame dan memang seperti ini jalankan. Tapi kalau lo punya prinsip gua begini lo, perform gua nggak bisa, mohon maaf misalkan ngondek atau melambai, ya sudah, pasti ada aja kok klien yang memang ada kan beberapa mas gimana bisa yang happy heboh nggak bisa yang nggak bisa, itu mohon maaf saya nggak bisa. Oh, nggak apa-apa ngomong gitu. Nggak apa, daripada mungkin kecewa atau di acara, Gitu. dia pengen mungkin ada yang apa, cuman ya gua sih tampilin ini diri gua. Oke. Itu sih mungkin, jadi kita keluarkan aja apa yang memang jadi diri kita sih, gitu sih. Dari masalah lapak lo jadi aja diri lo sendiri, lo jadi aja sifat asli lo, tapi lo dengan profesional. Wah, kalau sifat aslinya orangnya Karena jujur bang, orang ngeliat gua mungkin kayak Ibang gitu ya, ngeliat gua kayak Sangaru, cocok pak itu jadi debt collector. Lo lihat, jadi muka gua begini ya, mohon maaf. emang itu yang di debt collector. Sangar gitu. Iya. Enggak ya? Enggak. Kamu salah menilai lo, bro. Itu kayaknya orang yang kiri. Jadi suatu ketika gua harus jaga konduksi sebagai customer service, gua udah standby, ada nasabahnya itu tinggal gua panggil. Karena Ya. kayak tiba-tiba bukan yang datang ke gua nasabahnya, tapi security. Dia di situ namanya gua, Pak Andi, maaf Pak, nasabahnya nama saya. Kenapa? Takut Pak. Lah kok gitu? Ya entah bagaimana, jadi kami takut Pak sama Pak. Tapi ya sudah ya sudah, saya orang kan menilai apa adanya, itu sih ya sudah. Tinggal gua panggil, silakan customer selanjutnya, seperti itu. Oh gitu. Jadi Tabah juga jangan ya. menilai orang dari Covernya. covernya, tapi lihatlah dari Nanti. dompetnya juga. Gampang banget. Lagi. Berarti tidak ada salahnya ya, Ya. mahasiswa atau pelajar. Berarti umur SMA udah bisa dong sebenarnya. Bisa sih Mas Wandi. Jadi ya ini kan kalau gua karena memang Nggak, etikanya apa sih? Gue pengen tahu. Seorang MC wedding, kita main di MC wedding ya. Apa yang lo pegang teguh nih? Etika apa yang lo pegang teguh saat mulai menjalankan MC? Harus jangan asal ngomong kah? Atau jangan suara keras kah? Yang gitu segala macam. Kalau bagaimana? Lo ada kenapa kan? Ya kali kan lu ikut Ya. ketawa, lu ketawa lu lebih gede sendiri karena lu ketawa mungkin gitu. Iya. Kalau gua kan orangnya nggak nahan tawa. Udah ulang jadi gue tahu deh. Ya, terus jadi Ada etika yang lo pegang nggak? Sama pas lo jalan. ya itu bang, hati-hati misalkan menyebut, terutama kayak penyebutan nama. Nama. Kalau dia sudah dibilang pengen sebutin gelarnya lengkap, terus ada juga misalkan ada gelar, selain gelar akademisi juga ada gelar kebangsawanan, misalnya dia Raden, dia Ningrat, dia iya. apa, itu harus jangan sampai salah. Kemudian jangan sampai terbolak. Tapi kan ada briefing dulu kan? Iya, nah, kalau briefing sih lebih kepada umum lah, nanti random seperti apa. Cuman kalau untuk penyebutan nama itu kita benar-benar jangan sampai salah. Karena gue juga pernah sebut misalkan orang tua si cewek, malah yang gue sebut adalah orang tua si cewek. Cuman kita harus cepat ya, kalau ada menghadapi kayak gitu kita juga harus bisa cepat moving apa namanya, jangan sampai itu kelihatan banget. Pas moving lah. Salahnya kita. Jadi lu dari masalah lu bilang juga ketawa besar ya benar, artinya sesuaikan ketika lagi emang acara sakral itu agak dipelankan. Kemudian ya itu sih, jadi salah nyebutin nama, habis itu jangan terlalu berlebihan ketika sangat di acara bebas, lu berlebihan sampai nggak nyaman. Kemudian pemilihan kata-kata sih Bang. Sekarang kan banyak juga jangan sampai